Siapa di sini yang udah merasa biasa market turun? Siapa yang masih kaget? Boleh ditulis di sini. Aku udah biasa gitu, atau aku masih kaget gitu. Dila Leona lagi di opnam tapi tetap nonton live. Wah, semoga cepat sembuh ya. Siapa nih yang udah biasa? Siapa yang masih kaget? Erwin Ciptono biasa banget. Bicara tahu saham liquid atau enggak gimana? Lihat bid over sama lihat volume. Mingke udah biasa banget. Fit si post crossing susah-susah namanya, biasa katanya. Kisel biasa terkejut halah. Haslim sudah biasa. Legian kayaknya banyak yang udah biasa. Kan udah diingatin terus market turun. Oke. Ada yang biasa boncos. Kocak juga nih. Menabur buat nanti bisa dipanen. Jangan langsung hajar ya. Kan ini marketnya masih turun. Aku mau kasih satu view yang semoga teman-teman nggak, karena info dari Cielen jadi dibiasakan. Oke. Aku mau kasih satu info buat kalian yang semoga nggak bikin kalian takut atau panik, ntar dibilang aku nebar fear lagi. Aku cuma mau bilang hari ini IHSG kan turun 1,63% toh. Nah ini bakalan bisa turun lagi. Ini bisa turun lagi. Sebenarnya penentuannya besok pagi sih. Lebih ke nungguin meeting the Fed. Hari ini Indonesia inflasinya naik 2,56% dari sebelumnya 2,28%. Cuman sentimen utamanya lebih ke menunggu the Fed. Nah, the Fed ini dia bakalan naikin suku bunga lagi memang. Tapi nanti aku akan bahas kenapa orang-orang wait and see di sini. Oke, IHSG bakalan bisa turun lagi sampai sekitar level 6550. Jadi bisa turun lagi sampai di sini. Karena support kita hari ini udah kesentuh, bisa turun sampai 6550. Wait and see aja dulu. Kita nggak ada transaksi, jadi ditunggu aja dulu. Nggak ada beli, nggak ada jual juga. Karena ya udah nggak ada pembatasan risiko atau cut loss. Oke, terus kita mau review dari beberapa indikator makro. Ini aku mau kasih lihat di sini lebih ke PMI manufaktur China. Nih ya, ini PMI manufaktur China di sini. Sempat naik turun, struggling banget untuk bisa naik di atas 50, dan sekarang manufaktur di China masih terkontraksi di angka 49,5, turun lagi. Jadi ini satu hal yang sebenarnya kurang bagus juga buat market. Wait and see dulu ya. Oke, terus aku mau bahas saham-saham big banks hari ini. Asing ada net sell sekitaran 1 triliun. Dan yang dibuang kebanyakan big banks, ada BRI, BCA, terus Bank Mandiri, Astra International, dan juga ICBP. Kita lihat dulu BBRI-nya gimana. BBRI, ini kita anticipate bakalan bisa turun sampai ke 4.700, dan ini ongoing, masih bisa turun lagi. And that's normal, senormal-normalnya. Parah ya BRI, ada yang bilang tadi parah, enggak, biasa aja. Berbahagialah dikasih turun buat saham-saham big caps ini. Tunggu sampai 47 mulai nyicil di sini. 49 kalau ada yang masuk pun juga nggak apa-apa. Ya, jadi BBRI lagi diskon. Valuasinya sekarang lagi slightly discounted atau fair value lah. Dibandingkan beberapa bulan yang lalu itu udah ketinggian banget valuasinya. BMRI, kalau aku bilang, aku masih mau nawar lagi, minta diskonnya di level 5.400. Ya,
nyicil dari sekarang juga oke lah. BBNI diskonnya di berapa nih? BBNI diskonnya di 4650. Level diskonnya di situ sekitaran 4640 sampai 4650. Kemudian selain BBNI ada apa lagi? BBCA. Oke, nah ini BBCA ya. Ini BBCA, perhatikan. Dia bakalan diskon sampai 8.300. Berbahagialah kalian yang menunggu-nunggu BBCA. 3.000 dikasih nggak nawar kok ya, pelit. Nggak. Dan jangan sampai 3.000. Kalau 3.000 nanti jual rumah, beli BCA. Oke. Aku mau update beberapa saham yang lain, tapi sebelumnya aku mau review saham batubara, sektor batubara dulu. Ini saham sektor batubara. Harga batubaranya turun. Cuman turunnya pas di area support. Jadi normal-normal aja, koreksinya normal. Kita tunggu dia di level saat ini di 125-an. Kalau dia jatuh dari 125, ya ini bakalan jadi nggak bagus. Tapi selama di atas 125, ya ini berarti dia masih sideways. Gitu. Wait and see dulu teman-teman semuanya. Untuk sektor batubara, hasil laporan keuangan, revenue, dan labanya pasti turun dibandingin 2022. Dan itu wajar sewajar-wajarnya. Karena di 2022 kemarin itu rally-nya luar biasa. Ini aku kasih lihat. Di 2022, ini rally setinggi-tingginya di sini. Jadi batubara kalau sekarang laporan keuangan, penjualan, dan labanya turun tuh wajar. Tapi dia masih cuan. Karena produksi batubara tuh dia modalnya baru sekitaran 40 atau 50-an. Jadi sekarang masih cuan, masih ada margin di sini, selisihnya masih banyak. Pertanyaan, apakah saham-saham batubara tuh bakalan bagi dividen di tahun 2024 kayak ITMG dan kawan-kawan, emiten batubara, Adaro masih bisa bagi dividen nggak? Mereka masih bisa bagi dividen. Kalau analisa batubara seperti itu, kalau jebol emang harus cut loss atau gimana? Kalau misalkan jebol, kita ngelihat di harga batubaranya. Harga saham batubaranya juga, jadi bukan di batubaranya aja, tapi ngelihat harga sahamnya. Kalau di Mtrade kita udah nggak ada, kayaknya udah nggak ada deh. Jadi ya, halo Anthony. Tidak melulu pergerakan harga komoditas langsung tercermin pada harga sahamnya. Oke, terus aku mau bahas inflasi Indonesia, ini yang aku bahas tadi. Ini yang juga bikin market agak-agak terkoreksi hari ini. Cuman memang sentimen utamanya lebih ke suku bunga. Nih aku kasih lihat ya. Ini data yang disiapkan oleh tim aku. Ya, jadi perhatikan di sini. Ini turun, inflasinya turun. Terus ini naik. Jelek nggak sih inflasinya naik? Sebenarnya kalau aku bilang angka inflasi 2,56% ini masih di batas yang oke, dalam batas yang normal. Karena kalau sampai inflasinya turun terus, sampai dia di bawah 0 atau jadi deflasi, itu nggak bagus juga. Artinya terjadi perlambatan perekonomian. Jadi kalau di sini inflasinya ada naik dikit, sebenarnya perekonomiannya tuh mulai bangkit, mulai aktif. Dan aku tidak melihat ini sebagai satu hal yang negatif. Karena yang ditunggu market lebih ke sentimen suku bunga The Fed, di mana market itu tahu suku bunga pasti naik, pasti bakalan naik. Cuman yang ditunggu-tunggu adalah kata-kata dari Jerome Powell, apakah berikutnya akan naik lagi atau enggak. Karena beberapa waktu yang lalu dia tuh sempat bilang masih berpotensi ada keberlanjutan. Nah, ini yang kalian perlu garis bawah highlight tebal. Diharapkan suku bunga tuh naik cuman sampai akhir tahun 2023 ini.
Tapi jika tahun depan suku bunga naik lagi, maka rally harga saham itu bisa tertunda. Paham nggak teman-teman semuanya? Aku ulang sekali lagi ya. Apa yang dikhawatirkan market bukan lagi kenaikan suku bunga aja, tapi yang dikhawatirkan market adalah kenaikan suku bunga yang terus berkelanjutan. Di mana Jerome Powell waktu itu ada mengatakan masih ada potensi keberlanjutan naik suku bunga. Kalau selesai di November atau Desember 2023, that's okay. Saham bakalan recover, bakalan mulai naik. Dan kita tunggu malam hari ini gimana, dini hari nanti. Sebenarnya teman-teman nggak perlu takut sih. Pasar saham naik dan turun itu udah sangat biasa banget. Aku ngalamin turun terparah itu ya di 2008, subprime mortgage, terus kemudian pandemi. Bedanya gini, subprime mortgage itu recovernya pelan-pelan, marketnya 5 tahun naiknya dari 2009 sampai 2013. Baru kemudian stimulus dikurangin di 2013. Nah, tapi kalau di 2020 kemarin tuh stimulusnya kencang banget, recovery-nya kencang banget, tapi setelah itu mencari keseimbangannya yang bumpy banget sampai sekarang. Nah, jadi kesimpulannya gimana nih? Kesimpulannya sebenarnya market naik dan turun itu wajar. Yang paling penting adalah gimana kamu siap atau enggak. Nah, yang paling penting adalah kamu punya duit. Ujung-ujungnya itu yang penting kamu punya duit. Dan ketika market lagi jatuh-jatuh kayak gini, simple banget strateginya ngumpulin buat investing. Kalau misalkan beberapa bulan yang lalu kamu udah sempat ngumpulin buat investing dan sekarang masih ada posisinya cuan, BEP atau rugi dikit, biarin aja, nggak usah nyesel, nggak apa-apa. Karena kamu masih jauh lebih baik dibandingkan orang-orang lain yang mereka trading cepat, scalping dan rugi, gitu. Oke? Oke, jadi kalian mau nanya apa malam hari ini? Masih galau lagi nggak? Aku bahas itu tadi makin galau atau justru malah bersemangat atau tenang? Kangen trading health? Jangan dong, kalau trading health itu berarti marketnya udah parah banget sih. Trading health tuh perdagangan sahamnya dihentikan. Dulu pernah terjadi sekali 2 kali, aku inget. Jadi untuk melindungi investor supaya sahamnya nggak jatuh terus. Aku melihatnya saat ini tuh yang jatuh lebih ke saham-saham yang udah naik signifikan. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk sektor apa nih? Poultry ya, poultry dan juga sektor pulp and paper. Poultry dan pulp and paper, tapi kayaknya lebih banyak yang nanya pulp and paper. Aku start dari pulp and paper dulu. Pulp and paper ini dikasih diskon lagi, jatuhnya sampai level berapa? Bakalan turun lagi sampai 6.400. Yang investing sabar-sabar aja dulu, yang super trader udah exit. Nah, ini ada plus minusnya. Kalau super trader itu dia exitnya lebih cepat daripada long term investor. Saya super trader tuh yang paling pas tengah-tengah. Kalian ingat nggak? Ada satu cerita satu gadis kecil yang dia masuk ke rumah beruang. Mungkin ibu-ibu ngerti nih. Ketika dia masuk ke rumah beruang, dia lihat rumah itu kosong, tapi ada bubur kecil, bubur sedang, dan bubur yang gede gitu. Nah, bubur kecilnya waktu itu tuh terlalu dingin, bubur gedenya terlalu panas. Bubur yang ukurannya sedang itu pas. Terus berikutnya dia cobain lagi kasurnya. Kasur kecil ini terlalu empuk, kasur besar terlalu keras. Nah, kasur sedang itu pas buat dia. Begitu terus. Nah, sebenarnya strategi super trader atau jangka menengah ini pas di tengah-tengah. Kalau strategi jangka panjang mungkin buat beberapa orang nggak sabar karena habis naik turun lagi menunggu kapan profit takingnya. Nah, kemudian yang strategi jangka pendek yang swing trading atau scalping itu terlalu cepat sehingga banyak orang tidak bisa mengikuti dan malah jadi bayar komisi terus. Nah, yang paling di tengah-tengah tuh strategi jangka menengah. Aku akan kasih tahu bedanya gimana. Sebagai contoh, seorang super trader atau seorang swing trader. Misalnya ya, ini aku bersihin semua nih, biar kalian bisa ngelihatnya tuh benar-benar dari from scratch. Oke, aku kasih contoh. Ini ada sideways. Nah, ini misal nih. Ini kamu beli di sini. Untuk super trader dan untuk swing trader. Si swing trader, dia bisa jualan di sini karena ada candle merah. Kalau dia buyback lagi, dia pasti akan jualan di sini. Nah, si super trader, dia akan jualan ketika trennya patah. Kapan trennya patah?
Sesimpel kita lihat moving average atau garis merah ini, atau kita tarik ke trend line. Nah, patahnya di sini. Bisa jual di sini, atau kalau kalian ada ilmu yang lebih advance lagi di super trader, ini bisa jualan di sini. Jadi super trader di sini. Perhatikan, di sini cuannya untuk super trader dan swing trader, biasanya super trader akan lebih banyak cuannya dibandingkan dengan swing trader. Ada kejadian nggak super trader cuannya lebih dikit dari swing trader? Ada kejadian, nanti saya akan kasih contohnya. Nah, tapi si investor gimana kabarnya? Investor tadinya dia berinvestasi di sini, di bawah, udah sempat cuan banyak sampai di atas sini. Sekarang si investor, dia harus mengalami dia turun. Sehingga keuntungannya yang tadinya banyak, kita ukur aja, dalam hal ini mungkin profitnya dia tuh bisa mencapai 80%. Sekarang cuannya jadi 20%. Belum lagi kalau investornya tuh masuknya agak telat di sini, ini jadi BEP. Dari yang udah untung banyak di atas ini, perhatikan ini udah untung banyak 49%, ini jadi BEP lagi. Nah, itu sebenarnya tantangannya jadi investor kayak gitu. Waduh, capek deh kalau kayak gitu jangan investasi. Tapi beberapa contoh, nih aku kasih lihat contohnya. Ini contoh yang aku harap kalian juga ingat, karena ini aku bahas berkali-kali waktu itu. Jadi S Hardware ini termasuk salah satu yang kita bahas di Mvest. Mvest itu edukasi investasi saham kita gitu. Jadi perhatikan, S Hardware ini di Januari 2023 setelah direkomendasikan dia sempat turun 18%, 20%, terus naik lagi, turun lagi. Naik lagi, turun lagi. Itu sangat melelahkan sekali sampai bulan Mei. Baru kemudian merasakan profit atau keuntungannya tuh sekitaran Mei sampai Juni. Dan sampai sekarang mungkin yang punya S Hardware di Januari 2023 ini keuntungannya sekitaran 67%. Jika kamu beruntung kamu dapatnya pas di Maret atau pas di bottom di sini, di Januari di bawah sini, ini keuntungannya sekitaran 108%. Jadi mungkin rata-rata 60 atau 70%-an lah. Dan ini turun lagi sampai di 84. Nah, ini termasuk yang cepat, return-nya cepat gitu. Cuman nanti tantangannya adalah apakah si S Hardware ini akan naik terus? Ini kalau super trader ya, seandainya dia jatuh sekali lagi, ini super trader atau jangka menengah akan keluar atau exit. Nah, tapi seorang investor justru malah makin turun makin ditunggu. Nah, perhatikan di sini, ini bisa turun kalau S Hardware kemungkinan sampai 625, aku kasih tahu dulu. Ini investornya tadinya udah untung sampai 60 bahkan sampai 100%, ini bisa berkurang keuntungannya. Itu tantangannya investor. Tapi untuk jangka panjang memang resultnya paling banyak gitu. Nah, jadi teman-teman, semua strategi dalam saham baik trading jangka pendek atau swing trading, jangka menengah maupun long term investing tuh semua ada plus minusnya. Yang paling penting kamu tuh tahu kapan harus masuk dan kapan harus keluar. Dan saat ini ketika market lagi jatuh, hancur-hancuran, IHSG jatuh terus, aku mau ralat, ini bukan hancur-hancuran karena kamu belum pernah ngerasain tahun 2008 mungkin ada juga yang udah pernah. Ketika market jatuh kayak gini, jatuh terus kayak gini, ini adalah kesempatan buat kamu menabur buat yang investing. Wah, dari dulu kok menabur terus. Memang di tahun 2021 sampai 2023 saat ini pasar saham itu belum rally gitu. Jadi yang kemarin sempat cuan beberapa saham multi bagger M-Trade seperti contohnya Pani, Auto, WIM, itu kita murni full technical aja gitu ya. Jadi kalau buat yang kalian baru mau mulai investing, sekarang adalah waktu yang oke. Nah, pertanyaannya buat yang udah punya saham-saham yang udah investing masuk di 2021, 2022 gimana? Kalau kalian porsinya udah cukup, jangan nambah lagi. Mungkin kalian nanya, loh kan ini timingnya bagus, katanya timingnya bagus, tapi kamu harus tahu kapan kamu mencukupkan diri. Ini kayaknya sederhana, simple, tapi penting banget. Jadi yang menjadi jebakan utama buat investor adalah koneksinya dudut nih. Aku turn off komen dulu ya, koneksinya lagi agak-agak naik turun. Ya, jadi aku cuma mau kasih tahu, kamu kalau udah punya saham-saham investing dari tahun 2021, bahkan 2020, dan sekarang udah banyak saham kamu, jangan hajar-hajar beli terus. Kapan saya boleh nambah saham investing? Satu, kalau kamu punya duit untuk hidup kamu. Saya nggak mau pakai dana darurat sekarang, nggak mau pakai kata-kata dana darurat. Kenapa? Karena
kalau kamu pakai kata-kata dana darurat, mindsetnya adalah akan terjadi sesuatu yang darurat. Jadi mengumpulkan aset aja, cukup mengumpulkan aset dan cash gitu untuk hidup kamu gitu. Jadi intinya kalau kamu masih punya cash, duit nganggur, masih boleh beli dengan syarat saham kamu yang dulu investasi sekarang posisinya untung. Kalau kamu beli saham waktu itu sekarang posisinya rugi, kamu belinya harus batasin. Jangan karena nafsu. Biasanya kalau orang rugi itu lebih nggak objektif. Orang untung gede juga nggak objektif. Overpain dan overjoy itu nggak objektif. Yang paling objektif sebenarnya, sebelum kamu masuk ke saham, kamu udah set semuanya. Kamu udah set, aku mau masuk saham berapa. Itu paling objektif. Kalau kamu nggak objektif, kamu tanya ke pasangan kamu, ke suami atau ke istri. Kira-kira kalau aku masuk lagi ke saham, ini oke nggak sih? Gitu. Dan saya harap ketika kamu nanya, ya sebenarnya kamu terbuka tentang semua keuanganmu terhadap pasanganmu. Kalau nggak, ya gimana dia bisa ngejawabnya. Oke, ini ada yang nanya Unilever. Kebetulan aku mau kasih contoh atau case study untuk Unilever. Dimana tadi aku bilang saham jangka menengah tuh biasa cuannya lebih banyak daripada swing trading. Tapi kadang-kadang untuk yang swing trading ini cuannya bisa lebih banyak daripada yang jangka menengah. Sebagai contoh ini ya, Unilever ketika dia breakout waktu itu kita ada buy, recommend untuk yang swing trading dan juga untuk yang jangka menengah. Tapi kemudian di swing tradingnya kita jual di sini, yang jangka menengahnya kita jual di sini. Kesimpulannya swing tradingnya lebih cuan daripada jangka menengah. Itu jarang terjadi, kadang-kadang terjadi tapi jarang gitu. BBRI tadi aku udah bahas. Properti gimana? Properti dia masih diskon. Jadi kita masih watch untuk investing, masih di watch, dan properti ini sangat sensitif sekali dengan suku bunga. Intinya malam hari ini kita tuh nunggu Powell tuh ngomong apa. Jadi yang ditunggu-tunggu adalah kata-katanya Powell nanti setelah naiknya suku bunga malam hari ini, kelanjutannya tuh apa. Kalau malam hari ini udah pasti naik, orang nggak bertanya-tanya tentang itu. Dan kadang kalau The Fed naikin suku bunga tuh udah berkali-kali naik, itu nggak bikin saham turun. Yang bikin saham turun adalah nanti kalau misalkan dia lanjut naik lagi. Yuk kita bahas ya. Kita bahas beberapa indikator makro yang jadi perhatian kita akhir-akhir ini. Salah satunya adalah US dollar. Ini USD dibandingkan dengan rupiah. Pattern kayak gini nih, ini tanda dia mau naik. Jadi USD-nya mau naik, rupiahnya mau melemah lagi, dan ini tanda saham masih bisa turun. Terus DXY, let's see, DXY US Dollar Currency Index. Ini hari ini aja udah naik. Jadi rupiahnya berpotensi untuk melemah lagi. DXY-nya ini adalah indeks dolar Amerika dibandingkan dengan 5 mata uang kuat negara lainnya gitu. Jadi dia bisa naik sampai berapa? Ini beberapa resisten aku taruhin sampai level 108. Nah, kemudian selain DXY di sini ada lagi yang kita perlu perhatiin. Tadi US dollar, kita perhatiin goldnya. Agak-agak turun dikit tapi masih bisa naik lagi, masih kondisi perang juga. Terus oil, harga minyak masih fluktuatif karena perang, kadang naik turun jadi sideways sebenarnya, tapi kalau ngelihat pattern seperti ini dia cenderung naik. Ada pantulan sedikit. Terus kita lihat US 10 years bond yield yang masih menjadi patokan kita juga. Jadi kenapa kita lihat emas, US dollar, dan juga government bonds, obligasi Amerika? Karena ini adalah aset-aset yang dianggap lebih aman untuk orang-orang memindahkan duitnya di sini. Selama ini trennya masih naik kayak gini, dia belum turun. Nah, berarti saham tuh masih bearish. Perkiraan saya sekitaran first week sampai first week atau second week 2023 di bulan November ini masih turun saham. Jadi ya wait and see dulu lah ya. Oke, terus ini ngomong apa sih, ini pada ngobrol sendiri. Sabar, aku coba replaynya di YouTube. Oke, follow YouTube saya ya, YouTube Ellen May. Ada edukasi macam-macam. Kemarin aku bikin edukasi tentang Halloween Effect, dan kemudian apakah November juga menjadi bulan yang menyeramkan, dan seterusnya. Kita ada bikin simple education di situ. Oke, kalau yang sampai profound, yang di dalam lebih dalam lagi tuh di M-Trade.
Terus kemudian Sido gimana? Aku nggak mau bahas terlalu dalam di sini karena kemarin udah dibahas cukup banyak di morning briefing M-Trade. Intinya sih wait and see dulu kalau kalian mau trading ini. Kalau investing berarti kumpulin dikit-dikit. Ayo hijau menurut satu aset manajemen di akhir tahun harga wajar IHSG ke 7.200. Masih adakah potensi ke situ? Masih bernafsu ya main tebak-tebakan IHSG. Aku nggak peduli IHSG mau kemana, yang penting cuan. Yang penting bukan cuan lagi sih, yang penting tuh sebenarnya sustainability. Cuan mah gampang, sustain dalam jangka panjang itu yang jadi tantangan. Oke, aku lihat di akhir tahun IHSG tuh bisa kalau misalkan dia naik itu sampai sekitaran 6.800-an doang. Dan yang namanya riset, namanya analisis tuh bisa diupdate atau bisa berubah loh. Kenapa? Karena analisis ada yang berdasar fundamental, faktor-faktor fundamental bisa berubah. Seperti contohnya, kita memprediksi bakalan ada window dressing di akhir tahun jika The Fed tidak menaikkan lagi suku bunganya. Tapi kalau nanti malam Om Powell tiba-tiba ngomong, nanti 2024 kita bakalan naik lagi suku bunga, itu kayaknya nggak ada window dressing. Jadi intinya malam hari ini gimana? Karena orang-orang bakalan masih mindahin duitnya ke instrumen investasi yang safe haven kalau suku bunganya naik terus. Kan dianggap imbal hasil obligasi lebih menguntungkan daripada di capital market ataupun daripada taruh duit di instrumen yang beresiko gitu. Oke, jadi kita mau lihat di sini ini IHSG-nya dia masih bakalan bisa terkoreksi. Jadi kalau di akhir tahun menguat pun 6850 ini udah bagus gitu. Analisis baik fundamental maupun teknikal bisa berubah seiring waktu. Jadi jangan dianggap analisis itu sifatnya statis. Oke. Aku suka kalau kasih view tentang market, tentang makro atau mikro. Seperti malam ini sebenarnya bukan analisis makro atau mikronya, tapi lebih ke actionnya. Kamu sebaiknya ngapain? Merangkum semua yang aku ngomongin malam hari ini, terlepas dari suku bunga The Fed bakalan naik lagi atau enggak, yang paling bisa kamu kontrol atau kamu kendalikan adalah diri kamu sendiri. Ketika berinvestasi, penting banget kan nasihat-nasihat di awal, jangan terburu-buru, jangan greedy dan semuanya. Tapi mempraktekkan itu tidak mudah kan. Jadi bagaimana caranya supaya kamu bisa mempraktekkan itu semua dengan bisa lebih baik? Maka dari itu, dari awal tuh mesti harus ngerti ekspektasinya saham tuh bisa turun, bukan cuma naik. Karena banyak orang yang masuk ke saham, mindsetnya saham tuh disamain kayak deposito, mesin penghasil duit terus dan hasilnya tinggi, dan udah sering dipropaganda atau diiklankan, dibikin satu konten-konten yang mengatakan bahwa cuannya tuh imbal hasilnya tuh jauh lebih tinggi loh, pertumbuhannya dari deposito daripada investasi yang lain. Iya, kamu nggak ngelihat aja kalau pas turun gimana. Jadi intinya tuh sebenarnya manage your expectation, bahkan sama seperti kamu dapatin deposito gitu loh. Bukan berarti kita manage expectation untuk kita rugi di sini, tapi ketika kita tahu ada kerugian di sini, kamu nggak akan gila-gilaan masuk duit ke saham. Dan ketika kamu nggak gila-gilaan masuk duit ke satu instrumen investasi, percayalah hasilnya tuh malah bagus karena kamu bisa melihat dengan objektif. Sekarang kalau saya bilang sabar, jangan masuk dulu, beberapa orang bilang serok, mumpung murah gitu, jarang jatuh seperti ini. Ternyata besoknya masih bisa jatuh lagi, ketika muncul satu candle hijau, kita bilang nitip sendal dulu. Nitip sendal tuh artinya masuknya di satu saham dulu atau dikit saham dulu, 5% aja, misalkan dikit aja. Ngapain 5%? Ini nanti ketinggalan peluang. Aku kasih tahu mindsetnya gini, lebih baik kamu ketinggalan peluang, nggak cuan, daripada rugi gede. Dan kalau kamu ada cut loss, lebih baik kamu cut loss, rugi dikit daripada rugi banyak. Aku mau bahas PTBA lagi. Oke. Saya ingin menjawab ulang pertanyaan para dividen investor PTBA yang galau. Kemarin saya sudah bahas dan saya akan bahas lagi karena saya tahu kalian mungkin akan lebih galau hari ini karena dia jatuh 4,84%. Yang dapat dividen di sini di tanggal 22 atau 21 Juni, kalian dapat 28% dividen dari jumlah yang kamu beli pada waktu itu ketika Kamdev. Nah, udah cuan 28%. Kemudian harga saham turun. Seharusnya sebelum membeli kamu sudah tahu bahwa dia pasti akan turun, dan itu udah aku educate berulang-ulang. Turunnya bakal berapa? Ya sama,
sekitar angka 28-30%. Dan ternyata bener, sempat naik turun. Oke, sekarang jatuh. Di portfolio kamu ini akan terlihat kerugiannya sekitar 35-40%. Di sini kamu akan stres ketika ngelihat portfolio kamu rugi 35-40%. Woi, perhatikan, kamu itu udah dapat dividen yang tidak terlihat di portfolio, sehingga kerugian kamu bukan 35-40%, melainkan hitung aja sendiri selisihnya. Aku nggak tahu kamu dapat di harga berapa gitu ya. Jadi kerugian kamu mungkin bisa jadi 3%, bisa jadi 10%, atau berapa saya nggak tahu gitu. Tapi yang saya ingin garis bawahi di sini adalah you have to understand resikonya dividen investing, terutama di perusahaan komoditi batubara. Aku udah bilang bahwa perusahaan-perusahaan batubara kemungkinan besar di tahun 2024 masih akan bagi dividen. Tapi single digit, tidak sebesar di 2023 karena cuannya juga turun, and that's normal. Kenapa? Karena dulu ada perang Rusia-Ukraina dan harga batubara naik tinggi. Sekarang normalized. Sekarang tuh bukan jelek tapi normalized gitu. And that's normal. Harga batubara turun, kinerja juga turun, that's normal gitu. Tapi masih bisa dapat dividen. Kesimpulannya adalah kalau kamu masih pengen dapetin dividen buat tahun depan, kamu nge-hold, masih dapat dividen. Tapi urusan harga saham itu cerita yang berbeda. Harga saham bisa turun, bisa naik. Itu urusan yang berbeda. Pertanyaan aku adalah, sekarang kamu udah mulai ruginya, kita hitung aja. Oke, kita hitungnya berarti dari sini nih. Kamu udah mulai rugi sekitar 10-11%. Kemarin waktu saya bahas di IG Live itu baru sekitaran mungkin kamu rugi 5%. Aku hitungnya dari kamu dapat dividen ya. Kamu ruginya kemarin baru sekitar 3-4-5%. Sekarang 11%. Yang kemarin galau, yang mau trading, aku suruh cut loss aja gitu loh. Toh kamu juga kehilangan cuman 2% atau 3% gitu. Tapi kalau kamu mau dapetin dua-duanya, mau dapetin dividennya, dan mau kepastian harga saham naik, gak ada yang caranya kayak gitu. Gak ada yang panik kok, di sini banyak yang nanya ke Japri aku banyak gitu. Jadi aku mesti ulang-ulang ini karena waktu itu edukasi aku untuk dividen investing PTBA lumayan gitu. Jadi jangan sampai stres deg-degan gitu loh. Gak ada yang panik mungkin karena gak ngikutin waktu itu. Oke, teman-teman, gitu aja. Aku simpulin satu hal yang penting banget buat kalian perhatikan. Satu, sekarang waktunya kembali menabur investing. Dan kalian yang udah berinvestasi beberapa bulan yang lalu atau 1-2 tahun ini, semangat ya, semangat. Hasil investasi kalian pasti akan berbuah, dan ini bukan lip service karena aku udah ngalamin market itu siklusnya naik turun luar biasa. Apa yang terjadi saat ini adalah buah karena the Fed waktu itu dan juga pemerintahan Amerika waktu itu memberikan stimulus yang jor-joran. Tidak hanya Amerika, hampir semua negara. Stimulusnya sangat jor-joran sekali kebijakan moneter dan fiskalnya. Jadi pasar saham langsung naik, kripto naik, likuiditas naik, tapi kemudian sekarang mulai terjadi rebalancing, apa ya? Mencari satu titik keseimbangan. Semoga bisa bermanfaat apa yang aku bagiin malam hari ini, dan jangan lupa tanggal 6-7 Januari ada workshop Super Trader. Sekarang seatnya udah makin sedikit, langsung aja daftar di supertrader.id atau DM aku ST, nama, email, dan WhatsApp supaya kamu bisa lebih tenang dalam investasi dan trading saham. Sehat semuanya, salam profit. Sehat portfoliomu dan sehat mentalmu ya. Dadah. Bye, good night. Follow my YouTube, subscribe YouTube aku di mtrade.id/YouTube atau just search YouTube Ellen May. Good night. DM aku boleh juga pengen materi YouTube apa? YouTube.2 DM aku di Instagram. Ntar aku akan kumpulin materinya. Thank you semuanya. Thanks.